Halo Kidalers, kembali lagi di channel Hobi Kidal. Masih dalam rangka mabar Selasa lawan Minggu. Dari grup Minggu ada Yosua dan Febri. Dari grup Selasa ada Ino dan Kojimi. Kalau aku lihat sekilas sih, karena aku mengenal mereka semua ya. Kalau yang dari grup Selasa kan gak kenal yang hari Minggu, yang hari Minggu kan juga gak kenal yang Selasa. Kalau aku lihat sekilas settingannya itu nggak seberapa imbang karena ya Febri sama Yosua kan masih muda, terus juga kuat-kuat sih mainnya. Kalau Ino itu masih belajaran, sedangkan coach ini kan coach jadi lebih berpengalaman, tapi ya karena udah lumayan berumur ya, jadi mungkin kurang lincah juga. Tapi ya jangan berprasangka buruk dulu. Nanti kita lihat aja siapa yang menang ya. Kan yang tempo hari aku bilang kalau settingannya mainnya rally itu walaupun nggak imbang tapi masih bisa nututi skornya, itu masih tipis-tipis lah bedanya. Tinggal pinter-pinternya kita ngatur bola aja. Terus yang mainnya kuat-kuat juga belum tentu poinnya banyak, karena kalau berbuat kesalahan ya poinnya buat lawan. Ya yang paling sering berbuat kesalahan pasti yang membuat timnya kalah. Ya yang pasti Coach Jimmy pengalamannya udah banyak ya. Kalau bola out atau bola yang ditaruh mana itu bakal kemana itu pasti udah tahu. Cuman yang mungkin kendalanya bagaimana caranya Coach Jimmy menggendong Ino. Apakah Ino harus ditaruh di depan terus untuk jaga depan atau boleh muter-muter. Di awal-awal permainan aku rasa Coach Jimmy ini mau melihat kemampuan lawannya itu bagaimana. Jadi nyoba dikasih ke bola blessing-blessing, terus dikasih ke net atau mungkin banyak inlob gitu. Walaupun Coach Jimmy itu smashnya keras ya, tapi lebih banyak ke menaruh-naruh bola. Kalian udah lihat sendiri kalau Coach Jimmy yang ngatur bolanya. Dua anak muda ini udah banyak bolongnya lapangannya. Jadi formasinya udah rusak. Coach Jimmy dan Ino udah beberapa kali kalau main di hari Selasa, beberapa kali partneran. Jadi waktu yang main di sini aku settingnya atau anak-anak sih sebenarnya yang set. Kalau Coach Jimmy bakalan partneran atau gendong Ino. Terus waktu bermain juga Coach Jimmy sering ngarahin Ino. Jadi sebelum memukul mengembalikan bola itu Coach Jimmy bilangin Ino untuk ngelob atau buang ke atas atau harus kemana gitu. Jadi lebih diarahin, nggak random. Kalau memang perlu dibilangi ya dibilangi sama Coach Jimmy. Ya itu salah satu cara yang cukup efektif sih. Jadi kalau ngelatih orang yang belajaran itu ya langsung aja ditaruh di sebuah permainan, sekaligus langsung kayak dimentori langsung secara live ya. Jadi kita jadi punya pikiran kalau bola yang seperti ini kondisinya dan lawan itu berada di mana, itu kita
sebaiknya melakukan pukulan apa. Walaupun mungkin pukulannya masih belum sempurna ya. Karena Ino ini gripnya itu masih pakai grip backhand. Untuk semua pukulan dia pakai grip backhand. Ya memang sulit ya untuk merubah kebiasaan, tapi ya kita harus maksa sih kalau mau berkembang permainan kita, dan juga kalau mau naik level tuh harus mau berkorban keluar dari zona nyaman. Misalnya Ino nyamannya pakai grip backhand, terus kalau pakai forehand nggak nyaman ya nggak apa-apa kan, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kalau pakai forehand mungkin nggak biasa atau tambah luput ya, tapi ya mungkin dipakai terus, dipaksa untuk pakai grip forehand terus. Nanti sekitar 2 bulanan mungkin udah mulai nggak luput, dan nanti lama-lama bisa lebih sempurna. Jadi kita jadi punya lebih kaya ya tekniknya, jadi bisa forehand, bisa backhand. Apalagi kan selama ini pakai backhand terus ya si Ino, jadi nanti kalau forehandnya dilatih juga pasti lebih bagus, karena banyak pemain-pemain belajaran yang awalnya pakai forehand, lalu kalau belajar backhand jadi takut, seringkali nggak mau ganti grip backhand. Jadi sebenarnya ya lebih enakan kayak Indo gini, belajarnya backhand dulu baru belajar forehand. Kayak yang les renang dulu, kalau aku waktu les renang itu belajarnya gaya kata dulu baru gaya bebas. Tapi pelatih renang yang sekarang bilang kalau dilatih gaya bebas dulu memang lebih sulit, tapi nanti lebih gampang untuk belajar gaya katanya. Nah, itu yang aku baru tahu kalau ternyata bisa pakai cara seperti itu ya. Jadi belajar yang sulit dulu, nanti yang gampang jadi lebih cepat untuk dipelajari. Oke, game pertama udah selesai, dimenangkan oleh Yosua ya. Nanti kita lihat bagaimana, apakah Coach Jimmy dan Ino bisa menang. Ini karena aku disuruh main, jadi posisi umpire aku serahkan ke Alta. 1-0 untuk Coach Jimmy dan Ino. Sebenarnya kalau diserang itu waktu Ino pakai forehand yang bagian punggungnya lengan ya, yang warnanya gelap itu, kalau diarahkan ke net itu lebih bisa berhasil defense-nya. Tapi kalau sama Ino dibalik, tapi gripnya pakai forehand, tapi bagian yang putih itu menghadap ke net atau menghadap ke atas,
itu jadi kurang kuat. Jadi yang benar memang harus pakai punggungnya lengan ya. Cuman kalau agak jauh di bagian forehand kita, smashnya jadi agak jauh kan, itu kaki kanannya harus melangkah untuk ke kanan. Jadi disusul kakinya pindah agak kanan gitu. Jadi tetap daerah mukulnya itu sama. Tapi orangnya yang geser dikit. Tapi kalau memang apa nggak memungkinkan untuk pindah karena terlalu cepat, ya terpaksa harus pakai grip forehand. Makanya harus belajar pakai grip forehand. Kalau maksa pakai gayanya forehand tapi gripnya pakai backhand itu nanti ya melintir-melintir tangannya, kan gak enak. Maksudnya buat kenyamanan aja. Kalau tangan kita atau pergelangan tangan kita itu melintir kan gak enak mukulnya. Dia harus diganti. Walaupun semestinya Ino ditaruh di depan, tapi servisnya masih normal ya. Kalau yang mix double kan yang cewek ditaruh di depan tuh yang servis dari belakang. Jadi pemain yang cowok atau dalam hal ini harusnya Kojimi jaga di belakang terus. Itu mestinya pakai servisan yang kayak gitu. Terus Ino sebaiknya sih ngasih net aja karena netnya Ino ini lumayan bagus kok, tipis. Ya kak, seberapa bisa tetap buangnya itu net terus. Walaupun nanti bakal nanggung, gak apa-apa net terus. Kalau misalkan memang ditungguin sama lawan, tetap kasih aja bola datar, tapi ke tengah-tengahnya lapangan. Bukan di tengah garis T ya, tapi setengah lapangan. Nggak tengah dan nggak belakang. Nanti masih dalam rangka untuk menurunkan bola supaya Kojimi bisa lebih enak nyemesnya. Joshua mencoba untuk trick shot seperti itu ya, Peter Gate, tapi gagal. Ya mungkin 10 kali mukul kayak gitu, Joshua ini yang berhasil cuman 2 atau 3 kali. Minta ganti shuttlecock, jadi harus ditekuk lagi karena kecepatan bolanya. Ya mungkin itu karena cuaca ya. Biasanya kok yang merek ini kita pakai merek Johan. Biasanya normal aja speednya, tapi karena cuacanya hari ini udah panas banget, mungkin ada perubahan di ini ya, bulu atau lem-lemannya. Ya aku maksud bola setengah tuh ya kayak Kojimi gini, tapi Kojimi terlalu tanggung itu, jadi bisa diserobot oleh Febri. Mestinya agak lebih datar lagi. Ino jaganya terlalu belakang sampai di garis yang belakang banget. Jadi jauh, apalagi kalau Jimmy ngasihnya service flick. Mungkin kalau flicknya itu sejajar sama garis T, masih gak apa-apa sih jaga di depan belakang. Lagi-lagi kan mau trick shot harus punya teknik lain sih. Kalau yang seperti itu jarang berhasil. Itu nggak berhasil karena posisi Joshua sama shuttlecocknya itu udah jauh. Jadi kalau mau meraih kok, apalagi kebalik gitu ya, itu sulit. Kalau Peter Gate kan seringnya berhasil karena
jaraknya dia dan satu kong itu dekat. Ya kalau kamu invent atau menemukan teknik trik shotmu sendiri, kalian juga harus pelajari kenapa bisa berhasil, kenapa kok nggak berhasil, dan ratingnya berhasil itu berapa persen, itu harus kalian pelajari. Ino udah dibilang los sama Coach Jimmy, tapi ya udah kadang mundur sih, sulit. Kalau mau ngerem ya sulit, nanti tambah cedera. Sekali lagi trick shotnya Yosua nggak berhasil. Berapa kali udah dia melakukan pukulan seperti itu tapi nggak berhasil. Ini pengembaliannya resiko sih kalau sama Coach Jimmy ditaruh. Walaupun tipis di net ya. Tapi risiko kalau pemainnya itu lumayan cepat dan masih muda. Karena dia pasti nggak segan-segan untuk ngasih net kill. Ino kejauhan jaganya sulit nanti kalau dibuang di sebelahnya Coach Jimmy. Harusnya pemain belakang itu jaraknya cuma sepanjang raket aja, jadi mepet banget sama pemain depan. Nettingnya Yosua mati. Sebenarnya kalau lawan Coach ini sama Ino ini kan gendongan yang nggak imbang ya. Jadi yang satu levelnya itu bagus, yang satu kan masih belajar. Itu kalian main rally aja. Jadi mainnya nyantai biasa-biasa, cuma blessing, jangan pakai trick shot atau smash pun juga jarang. Kalian putar-putar aja bolanya, kasih giliran ke ya imbang aja, nggak usah ngincer salah satu, nggak apa-apa. Nanti kan mati-mati sendiri. Karena orang yang belajaran tuh biasanya masih rotasinya masih bingung, jadi suka rebutan bolanya mereka. Jadi kita atur-atur muter-muter aja. Oke guys, gitu aja gamenya kali ini. Hasilnya seperti ini. Nantikan video berikutnya ya. Masih ada kok, jangan khawatir. Tapi mungkin udah gak dihitung ya. Tapi akan aku upload juga biar kalian bisa belajar bersama. Oke guys, gitu aja. Sampai jumpa ya di video berikutnya. Dadah.